Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perbandingan pemikiran pendidikan Johan Dawe dan Muhammad Abduh. Kami beranggotakan dua orang, yang pertama saya sendiri, Riafinola Alfanisari, dan kedua ada rekan saya yaitu Syahroni. Oke, langsung saja kita ke biografi singkat Johan Dawe. Johan Dawe itu adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat. Ia penganut aliran pragmatisme. Selain itu, selain sebagai filsuf, Dewi itu juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Ia dilahirkan di Burlington, Amerika, dan pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 Masehi dan meninggal 1 Juni 1952 Masehi di New York. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, karena dia dilahirkan di sana, dia juga berpendidikan di sana. Ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan juga pada beberapa universitas. Sepanjang karirnya, Dewi itu menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel. Dewi meninggal dunia pada tahun 1952 ya. Jadi dia meninggal tidak dengan sia-sia karena dia sudah menghasilkan buku, sudah menjadi guru besar juga, seorang ahli filsuf. Jadi karirnya itu sangat ada lah, jadi nggak sia-sia gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke pendidikan perspektif Johan Dawe. Jadi pendidikan perspektif Johan Dawe ini tidak jauh dari progresivisme. Menurut Johan Dawe, progresivisme ini merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depannya, yang memposisikan manusia atau peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam pengembangan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, Johan Dawe itu juga memandang bahwa sekolah merupakan lingkungan masyarakat yang kecil, di mana hal itu merupakan cerminan daripada sekolah tersebut. Artinya, pendidikan itu merupakan salah satu dari bentuk. Jadi dalam sekolah harus menerapkan bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan sekolah terhadap masyarakat. Setidaknya sekolah bukan hanya sebagai sebuah menara gading saja yang menjulang jauh di atas masyarakat. Semestinya sekolah dan masyarakat tuh harus saling berinteraksi. Nah, saling berinteraksi secara positif. Pandangan tersebut perlu dipegang teguh disertai dengan harapan untuk mewujudkannya. Jadi, menurut pada masa Johan Dawe itu seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa pandangan berdasarkan aliran progresivisme menurut perspektif pendidikan Johan Dawe. Yang pertama ada pandangan mengenai realita dan pengalaman. Jadi di sini yang dimaksud dalam proses mencari pengalaman itu adalah manusia itu memiliki peranan jauh di atas makhluk yang lain. Jadi ia itu dapat berhubungan dengan orang lain dan lingkungan yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa jiwa manusia merupakan sumber sebab dan pendorong yang amat penting bagi adanya perbuatan. Kemudian ada pandangan mengenai pengetahuan. Jadi konsep pengetahuan ini dalam pandangan progresivisme itu adalah fakta yang masih murni, jadi belum diolah atau disusun. Untuk memperoleh pengetahuan itu, progresivisme menggunakan metode induktif, rasional, dan empirik. Jadi pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar secara nyata, secara fenomena yang ada, tidak dibuat-buat seperti itu. Kemudian ada pandangan mengenai nilai. Dalam pandangan mengenai nilai ini berawal dari hubungan timbal balik antara dua sifat nilai intrinsik dan instrumental yang menyebabkan adanya sifat perkembangan dan perubahan pada nilai. Memberikan nilai tambah kepada beberapa aspek dari tujuan pendidikan, nilai-nilai itu merupakan instrumen atau alat. Kemudian ada pandangan mengenai belajar. Dalam pandangan ini itu berlandasan pada pandangan tentang peserta didik. Peserta didik itu merupakan makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, yaitu akal dan kecerdasannya. Dibandingkan dengan hewan, hewan tidak memiliki akal, beda dengan manusia, seperti itu ya. Kemudian ada pandangan mengenai kurikulum. Jadi kurikulum di sini itu sebagai pengalaman yang edukatif, bersifat eksperimental, dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Nah, kurikulum yang pada masa Johan Dawe itu biasanya tipe kurikulumnya itu menggunakan core kurikulum, yaitu sejumlah pengalaman belajar di sekitar kebutuhan umum. Kurikulum itu harus terbuka dari kemungkinan untuk dilakukan penghijauan dan pencemburtaan. Jadi kalau misalnya kurikulumnya itu tertutup, ya kita nggak akan bisa untuk meninjau, untuk menjadi sempurna lagi seperti itu, untuk diperbaiki. Jadi harus dibuka biar dapat
kita tinjau agar ya intinya bisa sempurna gitu aja ya guys ya, bisa dievaluasi gitu. Terus kemudian ada pandangan mengenai pendidikan. Jadi pandangan mengenai pendidikan ini merupakan proses sosial dan sekolah itu adalah suatu lembaga sosial gitu. Karena pendidikan itu adalah pendidikan itu adalah alat kebudayaan yang paling baik gitu. Dengan pendidikan sebagai alat, maka manusia dapat menjadi the master, not the slave of social, will also the against of natural change gitu. Jadi pandangan tentang kebenaran progresivisme itu memandang tentang kebenaran itu sebagai peranan utama untuk mencapai kecerdasan di dalam dunia ini. Oke, selanjutnya tentang biografi Muhammad Abduh dan perspektif pendidikan Muhammad Abduh akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan Mbak Ria Vinola. Sedikit kita mengetahui tentang biografis Muhammad Abduh. Ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah. Dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat An-Nasar dengan kawasan Sibrakhait, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahnya Hasan Khairullah berasal dari Turki dan ibunya bernama Junainah yang berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Muhammad Abduh atau Abduh 1849 sampai 11 Juli 1905 adalah seorang teologi muslim, mufti Mesir atau pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Syekh Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani di kampung halamannya. Dalam pendidikan ia mampu mengenal dan menguasai ilmu yang diajarkan tentang Al-Quran sampai fasih. Semua segi ilmu Al-Quran ia lahap sehingga sewaktu melanjutkan pendidikannya ia mengkritik cara pengajaran. Di saat belajar, ia merasa bahwa metode yang dipakai kurang menarik dan ia berguru kepada guru yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang pendidikan perspektif Muhammad Abduh. Nah, tujuan pendidikan yang menjadi perhatian Abduh ialah keseimbangan antara akal dan jiwa. Sebagaimana ungkapan Muhammad Abduh bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa kepada batas-batas kemungkinan anak didik. Nah, anak didik mampu mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan setelah matinya. Menurut Abduh, akal dan jiwa selalu dinamis dalam mengetahui hakikat-hakikat alam yang terbentang dan melalui kemampuan akal. Nah, kemampuan akal hakikat-hakikat alam itu mampu untuk disingkap. Sementara agama hendaknya menjadi pendorong bagi akal dalam pencariannya mengetahui rahasia-rahasia alam. Tetapi dengan syarat akal tidak keluar dari batas-batas kewajaran. Abduh yakin dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Ia mengatakan bahwa dengan pendidikan akal mampu untuk menyingkap rahasia-rahasia alam berupa ilmu pengetahuan, kemudian mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk serta mana yang bermanfaat dan tidaknya. Bagi Abduh, ini merupakan dasar yang pertama. Dan dasar yang kedua, pendidikan jiwa atau agama mampu untuk membina sifat-sifat dan moral yang mulia serta menjauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Menurut Abduh, apabila setiap orang berhasil memadukan dua asas itu, maka dia akan selalu mencari hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi mudarat, sehingga dia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk merealisasikan tujuan pendidikannya yaitu integrasi ilmu, agama, dan sains, Abduh merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pendidikan dasar dan tingkatan pendidikan menengah serta pendidikan tingkat tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran pendidikan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh ini bertumpu dan bertujuan untuk jiwa siswa yang bermoral agama. Dengan agama tersebut mampu pula untuk dapat mengembangkan dalam sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.